Perkenalkan, nama saya Melita Deborah Neversenta Klas dengan NIM 220711011040 dengan dosen pengampu Dr. Dra. Dejelani Imbang M.Hum dan Vince Watak SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bahasa yang lugas dalam genre makro. Yang pertama, bahasa lugas. Bahasa lugas adalah bahasa yang langsung menunjuk pada apa yang dibicarakan. Bahasa yang digunakan tidak bertele-tele dan langsung menunjuk pada permasalahan. Meskipun bahasa yang digunakan harus ekonomis, tetapi tetap harus memperhatikan unsur kelengkapan. Adapun kebahasaan yang dimaksud dalam bahasa lugas yaitu kaidah penyusunan, paragraf yang runtut, pembuatan kalimat efektif, pemilihan kata yang tepat, dan penerapan ejaan yang cermat. Kata lugas dibagi menjadi dua macam, yaitu kata lugas secara umum atau dalam arti luas dan kata lugas secara khusus atau dalam arti sempit. Kata lugas secara umum meliputi kata-kata yang mempunyai makna sebenarnya, tapi masih bersifat umum atau tidak terperinci. Sementara kata lugas khusus adalah kata yang mempunyai makna sebenarnya, tapi dalam arti yang lebih spesifik. Contoh bahasa lugas dalam arti luas dan sempit. Yang pertama, bahasa lugas secara umum atau dalam arti luas. Contohnya, ibu berkunjung ke rumah bibi dengan membawa kue. Penjelasannya, dalam kalimat di atas, makanan merupakan salah satu contoh dari kata lugas secara umum. Makanan mempunyai arti yang luas, bisa berarti berbagai jenis makanan seperti kue, lauk pauk, buah, dan sebagainya. Berikut contoh bahasa lugas secara khusus atau dalam arti sempit. Ibu berkunjung ke rumah bibi dengan membawa kue kering. Penjelasannya, dalam kalimat di atas, kue kering merupakan salah satu contoh dari kata lugas secara khusus atau dalam arti sempit. Sebab kue kering langsung merujuk pada jenis makanan tertentu secara spesifik, yaitu kue yang mempunyai tekstur kering. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang genre makro. Genre makro adalah genre yang secara global menjadi nama jenis teks yang dimaksud, yang di dalamnya masih terdapat sejumlah subgenre yang disebut genre mikro. Ada beberapa contoh genre makro antara lain iklan, berita, editorial, artikel jurnal, brosur, ulasan, buku atau review, dan surat. Adapun genre mikro yang dapat disematkan ke dalam genre makro meliputi antara lain deskripsi, prosedur, rekon, narasi, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Contoh genre makro yaitu negosiasi, editorial, iklan, brosur, surat, proposal, artikel ilmiah, dan pidato. Selanjutnya, pemakaian ejaan yang cermat. Di Indonesia, ejaan telah beberapa kali mengalami penyempurnaan. Yang pertama, ejaan Van Ophusian yang dipakai sejak tahun 1901. Yang kedua, ejaan Suwandi atau ejaan Republik yang dipakai sejak tahun 1947. Yang ketiga, ejaan yang disempurnakan. Ejaan ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1972 dan menjadi ejaan resmi bahasa Indonesia yang dilanjutkan dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia pada tahun 2015. Penjelasan tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ini tertuang dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Di dalamnya diatur antara lain pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca atau punktuasi. Selanjutnya, pemilihan kata atau diksi. Pemilihan kata atau diksi merupakan hasil dari upaya memilih kata tertentu untuk
dipakai dalam suatu tuturan bahasa. Pemilihan kata dilakukan apabila tersedia sejumlah kata yang artinya hampir sama atau bermiripan. Dari senarai kata itu dipilih satu kata yang paling tepat untuk mengungkapkan suatu pengertian. Selanjutnya, kalimat efektif. Sebuah kalimat efektif haruslah memiliki kemampuan menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang terdapat pada pikiran penulis atau pembicara. Untuk dapat mencapai keefektifan, kalimat efektif harus memenuhi syarat berikut, yaitu kesatuan, kepaduan, keparalelan, ketepatan, kehematan, kelogisan. Contoh kalimat efektif yaitu sejak pagi dia baru menulis namanya. Penggunaan kata sejak dan dari merupakan kata yang memiliki makna yang sama atau sinonim, sehingga dalam sebuah kalimat efektif hanya perlu menggunakan tidak efektif satunya. Yang terakhir, paragraf atau alinea. Paragraf atau alinea adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Paragraf yang efektif harus memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, adanya kesatuan, yang kedua, adanya kepaduan. Sebuah paragraf dibangun oleh beberapa kalimat yang saling menunjang dan hanya mengandung satu gagasan pokok dan dijelaskan oleh beberapa gagasan penunjang. Gagasan pokok dituang ke dalam kalimat topik atau kalimat pokok, dan gagasan penunjang ke dalam kalimat-kalimat penunjang. Jadi setiap paragraf terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama kalimat topik dan kalimat penunjang. Berdasarkan fungsinya dalam karangan, paragraf dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu paragraf pembuka, paragraf pengembang atau penghubung, dan paragraf penutup. Sekian presentasi saya. Terima kasih.